Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara yang dikomandoi Eka Putra Zakran SH, MH, melalui Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Tusino SH, mengingatkan kepada pihak termohon agar jangan sekali lagi mencoba perbuatan eksekusi atas tanah dan bangunan ahli waris Idam Amir S.A. jika tidak mau dipidana. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Pasu Tusino SH selaku kuasa hukum ahli waris Idam Amir S.A. saat memantau kondisi sebidang tanah dan bangunan yang sudah dirobohkan oleh termohon. Di kesempatan ini juga Tusino berpesan kepada ahli waris Idam Amir S.H. agar kedepannya tidak lagi membiarkan siapapun mengeksekusi tanah dan bangunan tersebut yang belum ada keputusan resmi dari pengadilan agama. Kepada wartawan dalam siaran persnya, Tusino SH mengatakan, Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami datang sebagai tim kuasa hukum dari pemohon perlawanan di pengadilan agama, datang kemari karena mendapat informasi dari klien kami Pak Idam bahwasanya termohon mencoba-coba untuk melakukan eksekusi. Padahal putusan yang dimohonkan eksekusi belum pernah ada pernyataan atau putusan pengadilan mengabulkan eksekusi tersebut. Karena apa? Eksekusi sedang kami ajukan perlawanan di pengadilan agama, sehingga tindakan termohon yang coba-coba untuk menghancurkan objek eksekusi ini, objek yang saat ini sedang status quo, adalah perbuatan melawan hukum, sehingga kita menolak dengan keras. Makanya kami peringatkan kepada pihak termohon yang mencoba-coba siapapun yang membongkar atau mencoba-coba memagar, mengeksekusi secara pribadi, kami akan lakukan tindak secara hukum pidana, pengerusakan, dan melakukan tindakan pidana lain yang menurut kami itu bisa kualifikasi pidana. Maka kami peringatkan dengan tegas, karena bagaimanapun putusan pengadilan saat ini belum ada perintah untuk eksekusi. Karena apa? Status quo masih dalam proses di pengadilan agama. Kami lagi periksa di saat ini sedang pemeriksaan perlawanan. Perjanjian sudah ada, sehingga dalam hal ini kami meminta dengan sangat dan juga himbauan, peringatan juga dengan keras supaya jangan sekali-kali lagi menginjakkan kaki di sini untuk coba-coba untuk melakukan eksekusi secara mandiri yang perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin dari klien ini Pak Idam juga ada yang mau disampaikan. Tidak sampai di situ, Ketua Umum Pasu yang turut hadir memantau kondisi tanah dan bangunan milik klien Pasu dieksekusi mengatakan, atau Idam DKK selaku ahli waris yang memiliki tanah ini, kejadian seminggu yang lalu ini pembongkaran dikawal oleh sejumlah aparat TNI. Jadi kami peringatkan secara tegas dan keras kepada instrumen negara, ya, kalau TNI jadilah aparatur pertahanan yang baik, ya, melindungi rakyat, karena TNI itu lahir dari rakyat, jangan melindungi para cukong atau mafia-mafia tanah. Ya, kepada TNI Polri, kepada Polri khususnya, jadilah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, jangan mengintimidasi. Jadi apabila nanti di tengah-tengah lapangan kami temukan ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan intimidasi, melakukan perusakan, atau membangun ini secara sepihak, sebentar sampai dijelaskan oleh Pak Seno tadi, bahwa ini masih berperkara. Ya, tolong hormati, ini negara hukum, Indonesia negara hukum, tidak boleh ada yang mencoba-coba membuat hukum rimba atau hukum hukum suka-suka. Di sini ada regulasi semua yang mengatur. Jadi ini masih dalam status quo, belum ada kejelasan, tapi yang pasti yang jelas dan benar, objektif, ahli waris itu Pak Idam sama Pak Ibnu, bukan yang lain-lain. Jadi orang-orang yang di sini, yang dirusak di sini, yang diiming-iming dikasih uang ganti atau kompensasi, ini rata-rata yang menumpang. Dulu karena kebaikan daripada kakeknya Pak Idam dan Pak Ibnu, waktu zaman-zaman Bahola, zaman-zaman dulu, zaman-zaman antah berantah dulu kan, dikasih pinjam, lalu kemudian mengklaim ini menjadi milik mereka, padahal sesungguhnya itu manipulasi data gitu. Kita punya semua suratnya, termasuk sertifikatnya, Grand Sultannya. Jadi atas nama orang tuanya Pak Idam dan Pak Ibnu. Nah, sebab itu sekali lagi saya sampaikan, kami ada 15 orang, ya, 20 orang bahkan dari tim hukum Pasu siap berdiri tegak lurus untuk mengawal jalannya proses penegakan supremasi hukum di tanah air, khususnya di Indonesia dan di Kota Medan, ya, terkait dengan
eksekusi ini kami tidak berhenti, kami akan berjuang untuk mencari kebenaran lah, ya, kebenaran yang sesungguhnya. Oke, cukup.